Berdasarkan yang kita amati, banyak orang itu agak kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, di sini Jiksi hadir memberikan solusi atau bantuan. Mungkin solusi ini bisa membantu teman-teman bagaimana caranya kita melamar pekerjaan, bukan hanya melamar tapi mendapatkan pekerjaan. Mari kita simak satu persatu ini ya. Kita simak. Oke. Now, kita lihat slide yang berikut. Nah, di Jiksi ini fokusnya cuma 3 yang kita dalami. Yang pertama yaitu self branding, yang kedua adalah CV, yang ketiga adalah wawancara. Nah, pertanyaan Anda barangkali, mengapa penting self branding dibahas sama Jiksi? Kenapa CV perlu dibahas sama Jiksi? Kenapa wawancara perlu dibahas oleh Jiksi? Karena berdasarkan pengamatan kami, observasi kami, ya, bahwa banyak sesungguhnya teman-teman kita itu tidak mendapatkan pekerjaan karena gagal melakukan self branding, gagal menuaikan brandingnya di CV-nya, gagal menceritakan brandingnya ketika wawancara. Jadi pada umumnya ya kita itu jatuh di situ. Kita tidak mengotak-ngatik atau mengganggu ilmu yang sudah diberikan oleh kampus Anda kepada Anda. Karena kami berkeyakinan bahwa ilmu dari kampus Anda sudah lebih dari cukup sesungguhnya. Ya, sudah lebih dari cukup. Hanya saja saya melihat di sini ada sesuatu gap antara kampus dengan dunia kerja. Jadi gap itu sebenarnya tidak besar, kecil, yaitu yang 3 yang saya sebutkan tadi, yaitu self branding, kemudian CV, kemudian wawancara. Saya ulangi lagi, semua kita manusia sesungguhnya mempunyai brand dalam diri kita. Ya, cuman mayoritas kita tidak menyadari bahwa brand itu ada. Jadi karena kita tidak menyadari kita memiliki brand, kita tidak tahu merawat brand kita. Kita tidak tahu mengkomunikasikan brand kita. Apalagi menuangkan brand kita itu di CV kita, di kurikulum vitae kita. Apalagi menceritakan brand kita itu ketika kita dipanggil untuk wawancara. Menyebabkan kita itu gagal mendapatkan pekerjaan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi 3 topik itu dulu yang kita bahas ya. Jadi kita fokusnya di self branding, CV, sama wawancara. Oke, seperti saya katakan tadi bahwa semua kita di sini, semua kita di dunia ini memiliki brand. Ya. Kita memiliki brand, hanya saja kita tidak sadar akan brand kita. Atau kita tidak tahu dengan brand kita. Ya. Nah, di sini Jiksi berusaha menyadarkan teman-teman tentang brand Anda. Ya, tidak hanya menyadarkan teman-teman akan brand Anda, tetapi bagaimana mensosialisasikan brand Anda itu kepada orang lain. Sehingga ketika Anda dipanggil untuk wawancara, Anda sudah siap dengan brand Anda sendiri. Itu dulu ya. Jadi kita sudah memiliki brand kita sendiri. Nah, pertanyaan ke teman-teman barangkali yang di Manado atau di Sulawesi atau dimanapun berada, ya, Pak, dari mana kita tahu branding kita? Ya, bagi teman-teman yang tidak sadar akan brandingnya, Anda nggak usah khawatir. Nah, keberadaan Jiksi, disinilah manfaat keberadaan Jiksi di tengah-tengah kalian. Kita akan membantu Anda bagaimana menemukan brand Anda, bagaimana memelihara brand Anda, bagaimana mengkomunikasikan brand Anda melalui kurikulum vitae, melalui wawancara nantinya. Itu adalah tujuan dari Jiksi dalam melakukan pelatihan siap kerja ini. Ya, oke, kita lihat slide yang berikut. Di sini dikatakan di slide yang berikut, ya, kita melihat bagaimana pencari kerja di seluruh dunia. Nah, di Finlandia katanya orang itu menganggur dibayar 11 juta per bulan. Jadi kalau Anda menganggur, itu 11 juta itu udah masuk ke rekening Anda. Di Inggris 4 juta per bulan.
Di Sweden itu 551.000 per bulan, berarti hampir 15 juta ya per bulan. Kemudian di Amerika 551.000 per hari, yaitu hampir juga itu sekitar 20 jutaan lah ya, hampir 20 juta satu bulan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan pencari kerja di Indonesia? Apakah Anda mendapatkan 11 juta, 4 juta per bulan, atau 551.000 per hari, atau 550.000 juga per hari seperti yang di Amerika Serikat? Ya, tentunya Anda bisa jawab. Ya, Anda bisa jawab. Yang jelas, yang saya ketahui sampai saat ini, bahwa pengangguran di Indonesia akan diberikan kartu prakerja. Dan kartu prakerja itu nanti Anda gunakan untuk mengembangkan diri Anda dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di seluruh Indonesia yang sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan oleh Depnaker. Oke, now kita lihat yang slide berikut. Kita masuk dengan self-branding. Nah, di slide ini Anda bisa baca, diperkirakan 40% dari tenaga kerja akan berubah menjadi pekerja freelance masif di tahun 2020. Nah, 2020 itu ya sekarang. Dan ini PowerPoint ini saya sudah tulis tahun lalu, 2019. Dan dengan adanya pandemik corona sekarang ini bisa melebihi 40% dari tenaga kerja berubah haluan menjadi freelance. Jadi saya berani mengatakan dengan adanya situasi sekarang ini bisa mencapai 80%. Orang itu akan bekerja secara freelance. Nah, dengan adanya freelance ini berarti Anda hanya memperkenalkan diri Anda kepada perusahaan-perusahaan yang mau meng-hire Anda sebagai freelance. Ya. Jadi Anda datang tidak dengan membawa badan Anda sendiri, tetapi sudah seyogianya Anda datang dengan brand Anda. Oleh karena itu, ya, semakin hari, semakin kesini, kita bisa melihat bahwa branding itu semakin dibutuhkan. Terutama personal branding. Oke, di slide sebelah kiri saya, Anda melihat beberapa brand-brand di situ yang cukup terkenal. Oke, nah McDonald, mungkin Anda mengenal brand McDonald. Levi's, Anda mengenal brand Levi's, ya, atau dan yang lain-lain. Anda mungkin Windows, Anda mengenal brand itu. Nah, yang menjadi pertanyaan sama saya adalah, mengapa Anda mengenal mereka? Mengapa mereka tidak mengenal Anda? Ini ada sesuatu yang salah. Ya, kalau Anda mengenal mereka, ya, Anda tidak dikenal mereka. Pertanyaan saya adalah, dari mana Anda mengenal McDonald? Dari mana Anda mengenal Levi's? Dari mana Anda mengenal Canon? Tentunya Anda mengenal itu dari cerita masing-masing perusahaan itu kepada Anda. Mereka menceritakan brand mereka. Ya, mereka menceritakan melalui iklan, billboard yang besar, atau mereka menceritakan yang paling gampang melalui sosial media. Sehingga mereka terkenal. Nah, kalau mereka terkenal, bukankah Anda juga bisa menjadi terkenal seperti brand tersebut? Tentunya bisa. Karena platformnya, tempatnya sudah ada. Salah satunya tempatnya yang paling gampang untuk memposisikan branding kita adalah melalui sosial media. Ya, jadi pesan saya di sini adalah hati-hati kita dalam menuliskan segala sesuatu di sosial media, karena itu nanti berkoneksi langsung dengan orang akan menilai Anda siapa. Dan yang menyedihkan lagi adalah ketika apa yang Anda tuliskan itu di sosial media itu langsung dicap mereka sebagai itulah brand kamu. Jadi sekarang cerita mengenai personal branding. Personal branding ini sangat penting sekali, ya. Nah, kemudian di poin nomor 2 di self branding ini menunjukkan bagaimana personal branding yang bagus menjadi semakin krusial dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi dengan adanya wabah seperti corona sekarang, saya bilang sama Anda bahwa
bukan lagi 40% tenaga kerja itu berubah menjadi freelance, itu bisa jadi 80% menjadi freelance. Jadi kalau Anda freelance, Anda tidak membawa brand siapapun atau brand instansi apapun. Yang Anda bawa adalah brand Anda sendiri. Jadi brand itu akan mempengaruhi nilai jual Anda ketika Anda nanti mencari pekerjaan. Alright, kita lanjut ke slide yang berikut. Di slide yang berikut, membangun self branding. Personal branding adalah, kalau by definisi adalah, itu bagaimana kita memasarkan diri kita, karir kita, atau menciptakan, menceritakan citra diri kita kepada orang lain. Nah, citra apa yang Anda ceritakan? Tentunya seperti yang saya katakan di awal, bahwa setiap manusia itu sesungguhnya sudah memiliki brand. Cuman Anda belum sadar dengan brand Anda itu. Ya. Nah, di pelatihan-pelatihan kita di persiapan kerja, kita menyadarkan mereka akan brand mereka. Dan ketika mereka selesai ikut pelatihan kita, mereka juga melamar pekerjaan mereka sesuai dengan brand yang mereka miliki. Jadi dengan kata lain, tidak dianjurkan bagi kita untuk melamar pekerjaan yang tidak sesuai dengan brand kita. Ya. Jadi kemudian poin yang ketiga, kita lihat personal branding adalah bagaimana membangun dan mempromosikan apa yang Anda perjuangkan. Jadi apa yang Anda perjuangkan selama ini Anda promosikan melalui brand Anda. Mungkin pertanyaan kalian adalah, Pak Rudi, bagaimana saya bisa mengetahui brand kami? Bagaimana saya bisa mengetahui brand saya? Ya. Nah, Jixi telah menyiapkan tools untuk itu. Ada beberapa pertanyaan yang Anda jawab. Nanti dari pertanyaan itu akan memunculkan apa kekuatan Anda, apa kelemahan Anda, apa passion Anda. Dan melalui kekuatan-kekuatan yang Anda miliki itu, nanti akan muncul apa pekerjaan yang cocok untuk Anda. Sayangnya, itu tidak bisa kita uraikan di sini karena itu memakan waktu untuk menjawab ada beberapa pertanyaan yang dijawab. Tetapi walaupun demikian nanti kita bisa bahas itu di sesi yang lain. Untuk sementara ini saya hanya fokus dulu bagaimana pentingnya self branding itu bagi pencari kerja. Nah, di slide saya yang berikut nanti teman-teman akan lihat ini adalah harga diri Anda. Ya, Allah telah menciptakan Anda itu dengan komposisi yang demikian. Anda bisa lihat sendiri, ya, ginjal Anda itu yang paling mahal, bisa dijual rata-rata 2 miliar. Mata kita itu $1.525. Dan Anda bisa jumlahkan berapa harga diri Anda. Secara materi yang Anda miliki, Anda itu layak memiliki brand yang sangat mahal. Ya, tetapi brand yang sangat mahal itu pun tidak bisa kita promosikan kalau kita tidak bisa mengetahui secara spesifik apa brand yang kita miliki sekarang. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini pada saat seseorang itu mencari pekerjaan, sering yang muncul itu adalah tidak pede, tidak ada rasa percaya diri. Kenapa tidak ada rasa percaya diri? Ya, seperti yang saya bilang tadi. Sama seperti Anda melihat satu produk, kalau produknya nggak ada brand, no brand, pasti tidak ada harganya. Tidak ada harganya menghilangkan rasa percaya diri kita. Nah, salah satu faktor di sini kenapa seseorang itu tidak percaya diri, karena berpikiran negatif. Negatif yang selalu mengatakan orang lain lebih hebat tentang diri dibandingkan dengan dirinya. Yang kedua, nah ini yang paling umum. Kenapa orang tidak pede? Karena belum menemukan kekuatan diri. Jadi kejawab dong. Kenapa orang tidak bisa mengenal dirinya, tidak bisa mengenal brandnya? Karena dia belum menemukan kekuatan dirinya. Kemudian, kenapa tidak pede? Karena orang itu kurang persiapan. Ketika dipanggil untuk interview, dia hanya datang bawa badan saja, tanpa melakukan survei kecil-kecilan tentang perusahaan itu. Jadi kurang persiapan. Yang keempat, kenapa orang itu tidak pede? Wrong man in the wrong place. Artinya, salah orang, salah kerjaan. Dengan kata lain, bahasa yang sederhana yang mau saya sampaikan adalah
Anda melamar semua jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan brand Anda. Jadi ini pelajaran sama kita, yang kenapa orang itu tidak pede, karena dia melamar semua pekerjaan yang tidak sesuai dengan brandnya.